Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku yang Pailan hormati, alhamdulillah pada pagi kali ini kita masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, gitu ya. Baik, sebelum kita mulai pada materi suhu dan kalor, alangkah baiknya dari ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk materi yang kemarin kita sudah bahas suhu dan kalor, gitu ya. Mungkin kita akan mengulas suhu dan kalor itu seperti apa, gitu. Nah, dari teman-teman semua nih, sebelum masuk ke materi suhu dan kalor, Pelan sedikit mengabsensi, gitu ya, siapa yang sudah hadir dan siapa yang belum hadir di kelas di forum Zoom ini, gitu. Adi, ada nggak Adi? Oke. Hadi, ada nggak Hadi? Fatin, ada nggak Fatin? Oh, alhamdulillah udah pada hadir semua ya di ruang Zoom virtual ini, gitu ya. Baik, sebelumnya gitu, Pelan sedikit ingin ya nanya gitu ke adik-adik semua gitu. Apa sih yang dimaksud dengan suhu gitu? Udah ada yang udah baca belum yang materi kemarin nih? Alhamdulillah. Terus kalornya tahu nggak apa? Oh iya, baik. Ya semuanya udah pada tahu semua ya. Alhamdulillah. Ya baik, kita sebelum ke materi inti terkait suhu dan kalor, Pelan berharap kalian semua itu sudah baca terlebih dahulu gitu terkait materi yang pagi kali ini, gitu. Biar biar ada bayangan gitu, biar ada gambaran terkait suhu dan kalor, gitu ya. Baik. Nah, jadi di next. Ya, next. Nah, jadi suhu, adik-adikku, suhu itu merupakan bisa didefinisikan bahwasanya suhu itu sebagai derajat panas yang dinginnya itu suatu benda, gitu. Atau misalkan alat untuk mengukur suhu ini bisa disebut oleh teman-teman semua, gitu ya. Bisa disebut dengan termometer, gitu. Termometer ini memiliki atau sifat yang zat yang bisa berubah ketika dipanaskan, gitu. Nah, jenis dan paparan apa gitu, skala apa pada termometer ini ada beberapa macam yang bisa bisa dipanaskan, gitu. Nah, dalam perubahan suhu dan sebagainya, gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan definisi dari suhu ya. Suhu itu derajat panas yang dinginnya itu suatu benda, gitu. Atau alat yang bisa disebutnya gitu bisa disebut dengan termometer. Next. Nah, ini contoh atau gambar ya termometer, alat yang bisa mengukur suhu dalam menentukan skalanya, gitu. Nah, bisa dilihat ya. Ini gambaran aja, nanti kalau misalkan ada nanti di ruang lab, ruang praktikum nanti bisa lihat alatnya, gitu ya. Next. Nah, sekarang kalor. Kalor itu beda ya. Kalor sama kolor tuh beda. Kalau kolor yang kita pakai, tapi kalor itu salah satu bentuk energi yang mengalir, gitu ya. Karena adanya suatu perbedaan, gitu. Adanya suatu perbedaan suhu atau karena adanya usaha yang dilakukan pada sistem tertentu, gitu. Nah, kalor ini memiliki memiliki satuan kalori yang bisa didefinisikan sebagai kalor yang dibutuhkan 1 gram air yang untuk meningkatkan suatu suhu, gitu. Kalau misalnya 1 gram air yang minimal ya 1 derajat Celcius. Nah, dalam skala atau setara dengan 4,18 Joule, gitu. Nah, kalori ini kalau teman-teman baca materi kemarin yang udah belajar, gitu, kalor ini jenis atau kalor jenisnya itu bisa dihurufkan dengan C, gitu, atau
kalor yang diperlukan untuk menaikkan suatu suhu setiap 1 kilo gitu. Nah, setiap 1 kilo massa benda yang di setiap 1 Celsiusnya itu kenaikan suhunya itu seperti itu gitu. Nah, kapasitas kalor ini, banyaknya kalor itu yang digunakan untuk menaikkan suhu ini sekitar 1 Celsius. Nah, dari kenyataan bahwa kalor ini diberikan suatu atau misalnya benda gitu ya, sebanding dengan kenaikan suhunya gitu. Nah, kalor ini juga diberikan pada benda menaikkan suhu sebanding dengan massa bendanya, gitu. Serta yang lainnya. Next. Nah, ini jumlah kalor yang diperlukan, yang dibutuhkan untuk mengubah suhu dalam suatu sistem. Nah, adik-adik bisa melihat ya rumus-rumusannya bahwasanya M itu massa gram dan C itu kalor gitu ya, jenis kalornya gitu. Terus derajatnya itu ya perubahan suhunya gitu. Next. Next. Nah, ini perubahan fasa. Zat dapat berbentuk padat, cair, dan gas gitu. Nah, ketika terjadinya suatu perubahan fasa, ada sejumlah kalor yang harus dilepaskan atau diserap oleh suatu zat gitu. Nah, sekarang adik bisa melihat gitu. Ada yang namanya penguapan dalam air, ada penguapan peleburan es gitu. Nah, di sini satuannya bisa dilihat di tabel PPT gitu. Next. Nah, di sini ada perubahan zat. Nah, kita kenal ada 3 wujud zat gitu ya, yaitu yang pertama yaitu padat, yang kedua cair, dan yang ketiga itu gas. Nah, pada umumnya ketiga ini memiliki semua zat pada suhu dan tekanan tertentu dan dapat berubah dari satu wujud ke wujud yang lainnya. Misalkan H2O gitu, pada wujud padat itu berupa es, dalam wujud cair ya berupa air gitu, dan dalam wujud gas berupa uap. Jadi semuanya ini memiliki suhu dan tekanan tertentu pada wujudnya masing-masing gitu. Nah, jumlah kalor yang diperlukan atau yang dilepaskan dalam suatu perubahan wujud itu suhunya bisa dinyatakan dengan formula Q sama dengan M dan L gitu, L besar. Nah, Q ini jumlah kalor satuannya joule gitu. M-nya itu massa zat, satuannya kilo gitu. Nah, L-nya itu kalor laten atau kalor lebur, kalor beku, dan kalor uap, dan kalor embun. Nah, satuannya juga sama joule. Nah, dalam perubahan wujud yang sudah dijelaskan oleh Pak Ilan bahwasanya semakin misalkan H2O bisa berbentuk padat berupa ais gitu, berupa es dan sebagainya gitu. Itu urutan dari ketiga wujud zat padat, zat cair, dan gas gitu. Next. Nah, di sini ada suhu dan pemuaian. Nah, suhu dan pemuaian itu ya pada kehidupan sehari-hari yang kita lakukan, bahwasanya temperatur itu merupakan salah satu indikator panas yang dinginnya itu benda atau pada bendanya. Ini bisa contohnya itu bisa digambar di sini itu bahwasanya es dikatakan bertemperatur rendah gitu. Kalau misalnya api bertemperatur tinggi gitu. Nah, next. Nah, di sini ada pemuaian, yang mana pemuaian ini suatu zat yang jika dipanaskan pada umumnya akan memuai dan menyusut jika didinginkan gitu. Nah, di sini di tabel ini ada rumus gitu ya, yang bisa kalian pelajari terkait pemuaian zat. Next. Nah, di sini juga ada beberapa sistem temperatur yang berbeda ketika kita meletakkan dalam kotak termal, maka kedua sistem tersebut pada akhirnya itu akan mencapai temperatur yang sama gitu. Serta jika dua sistem dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam keseimbangan satu sama lain gitu. Next. Nah, next. Nah, dalam alat yang digunakan untuk mengukur temperatur atau mengukur suhu, ya pas tadi yang di atas bahwasanya alatnya itu termometer. Nah, untuk mengukur temperatur suhu itu secara kuantitatif perlu yang namanya skala numerik seperti derajat Celcius dan sebagainya gitu. Di sini bisa dilihat ya bahwasanya lebih jelas gitu alat termometernya gitu. Temperatur gitu. Next.
Nah, di sini ada pemuaian zat padat gitu. Yang pertama yaitu pemuaian panjang. Nah, dari gambar yang di samping bisa kita bayangkan bahwasannya koefisien mulai panjang itu suatu bahan adalah perbandingan antara pertambahan panjang. Nah, terhadap panjangnya ini bermula-mula bersatuan kenaikan suhu secara matematis ini bisa dinyatakan itu bisa dilihat ya adik-adik ya. Next. Nah, di sini juga ada pemuaian zat cair gitu. Ya, bisa dilihat ada ya untuk bisa lebih mandiri dalam menentukan rumusannya. Next. 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 Nah, di sini juga ada pemuaian gas gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, contoh soal ya. Ya mungkin ini gambaran buat adik-adik bahwasanya ya harus memahami gitu bahwasanya suhu dan kalor itu ada pemuaian, ada zat padat, ada zat cair dan ada gas gitu. Ini semua itu merupakan salah satu indikator yang harus kita pelajari untuk bisa memahami kalor dan suhu gitu. Next. Nah, mungkin yang lebih seru gitu ya, ada perambatan kalor gitu. Yang pertama itu ada konduksinya. Konduksi itu apa? Konduksi itu merupakan salah satu perambatan kalor secara konduksi terjadi pada logam yang dipanaskan gitu. Nah, partikel-partikel logam yang tidak berpindah, perpindahan kalornya itu secara terjadi gitu berantai oleh karena adanya getaran semakin cepat pada saat kalor yang masuk logam semakin besar dan getarannya semakin samping gitu. Nah, dengan demikian seterusnya contoh dalam kehidupan sehari-hari gitu kita bisa melihat bahwasannya ketika ada mentega yang dipanaskan ke wajah menjadi meleleh itu karena panasnya yang didapatkan itu lebih atau ngena gitu bisa bisa berpindah gitu. Nah terus juga ada yang kedua itu knalpot motor yang menjadi panas saat mesin dihidupkan atau misalnya kalian nih berkendara motor gitu ketika selesai berkendara motor di parkiran mungkin ada yang terjadi panas dalam logam pada knalpotnya gitu. Terus ada tutup panci yang menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air gitu ya. Mungkin itu kalau misalnya terjadi pada umum gitu sehari-hari kita. Next. Nah, sekarang ada konveksi ya. Konveksi ini merupakan salah satu perpindahan kalor secara konveksi yang terjadi pada zat cair dan gas. Nah, pada umumnya perpindahan kalor ini pada bagian yang mendapat kalor partikel-partikelnya itu akan berpindah ke suhu yang lebih rendah. Dengan demikian, seterusnya itu sehingga akan terjadi seperti itu, sehingga terjadi arus yang namanya konveksi. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang kita bisa temukan yang pertama itu gerakan naik dan turun kacang hijau kedelai yang sifatnya kacang-kacangan gitu ya pada saat dipanaskan gitu. Terus ada kalau misalkan kalian bisa lihat entah itu di manapun gitu ya, bisa di YouTube dan sebagainya, ada namanya gerakan contohnya itu gerakan balon udara gitu. Kalau misalkan kalian niup gitu ya, niup udara yang kecil itu bisa terjadi namanya zat cair dan menjadi gas padat gitu. Gas gitu. Dan juga ada asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi gitu. Mungkin kalau misalnya daerah Palimanan bisa melihat gitu terjadinya perbedaan kalor secara konversi. Next. Nah, sekarang ada yang namanya radiasi gitu. Nah, radiasi ini merupakan salah satu kecepatan speed sebuah benda yang bahasanya yang meradiasikan energi atau persamaan Stefan Boltzmann gitu. Nah, ini bisa dilihat gitu rumusannya gitu. Koefisien pemancaran dan sebagainya, luas permukaan dan suhu. Next. Nah, contoh peristiwa radiasi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, pada tubuh terasa hangat, ya, pada saat berada di dekat sumber api, terus ketika telur unggas dinyalakan lampu bisa meneteskan telur unggas, gitu. Terus pakaian terjadinya kering gitu, ketika ada matahari dan sebagainya, gitu. Nah, ini merupakan salah satu peristiwa yang kita bisa temukan dalam peristiwa radiasi. Gitu. Next. Nah, terus juga ada bagaimana sih caranya gitu mekanisme menjaga kestabilan tubuh, keseimbangan tubuh gitu pada manusia dan hewan gitu. Salah satunya itu untuk mempertahankan suhu tubuh manusia dalam keadaan konstan tetap diperlukan namanya regulasi suhu tubuh. Nah, suhu tubuh ini bisa diatur oleh mekanisme umpan balik atau feedback yang bisa diperankan oleh pusat pengaturan suhu di hipotalamus. Nah, seperti itu. Sama halnya gitu. Next. Nah, mungkin itu saja dari Pak Ilan dan semoga bisa bermanfaat dan
Insya Allah pertemuan yang depan kita akan lebih mendalam lagi terkait materi suhu dan kalori.